Halo winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini hari Kamis, jadi saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Karena nanti segala informasi penting ataupun misalnya teman-teman mau request saham untuk dianalisa di sini, requestnya itu di Telegram. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung ya. Nanti akses untuk ke toolsnya Wisdom and Invest soalnya juga di Telegram. Oke, saya akan share screen dulu. Oh ya, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu juga. Jadi semua saham yang nantinya akan saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kalau teman-teman merasa tertarik dengan tools yang saya share, dan banyak banget yang nanya ya, ini toolsnya bisa di-download di mana? Nah, tools ini sebenarnya buatannya Wisdom and Invest, dan aksesnya hanya melalui Telegram. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan tools ini, bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Fasilitas Wisdom and Invest itu banyak banget ya. Jadi bukan yang nggak cuma yang saya share di YouTube ini, tapi ada banyak banget. Jadi dari screenernya itu ada bahkan puluhan, dari chartnya juga ada puluhan. Juga kita ada grup ya, komunitas untuk diskusi dan kita juga ada analisa-analisa, ada update tentang market yang berupa PDF yang biasanya kita selalu share di end of week. Nah, jadi teman-teman, kalau penasaran toolsnya sebenarnya apa aja sih, maka bisa bergabung dengan acara Zoom kita yang biasanya kita adakan secara rutin setiap hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Jadi kalau teman-teman kelewat yang hari Rabu jam 8 kemarin, bisa ikutan bergabung nanti di hari Sabtu pukul 4 sore ya. Jadi ini acaranya lewat Zoom, terbuka untuk umum, siapapun boleh bergabung, boleh ajak teman-temannya, rekan-rekan, saudaranya, dan itu bisa langsung diskusi bareng mentornya Wisdom and Invest. Jadi pastikan teman-teman hadir di sana, tanya-tanya aja dulu ya, it's okay. Bergabung ataupun nggak bergabung, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu dulu sebenarnya Wisdom and Invest fasilitasnya apa aja. Kalau merasa tertarik, mau belum punya budget juga it's okay. Standby aja dulu di YouTube ini, dan barangkali nanti teman-teman sudah mendapatkan cuan, memutuskan untuk bergabung dengan Wisdom and Invest. Dengan cara lain juga bisa, dan ini gratis loh. Jadi teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan Wisdom and Invest itu ada 3. Jadi yang pertama JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya kita ada pakai sendiri, jadi kalau teman-teman mau diskusi dengan kita juga bisa ya. Jadi tanya-tanya aja dulu, link atau nomor kontak dari adminnya udah saya share di bawah, itu melalui Telegram ya kontaknya. Jadi bisa didiskusikan kira-kira yang cocok dengan teman-teman tuh apa ya. Mau menjadi member atau mau buka rekening sekuritas dulu. Atau mau join dulu ke acara Zoom untuk tanya-tanya. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan, boleh juga drop komen di kolom komentar bawah ya. Nanti saya akan jawab pertanyaannya teman-teman. Kita langsung lanjut aja. Biasanya saya share screen NBSA ya. Nanti saya akan share juga sekilas screenernya Wisdom and Invest yang kemarin itu pernah saya share di hari Senin biasanya. Ini NBSA singkatan dari Net Buy Sell Asing. D ini adalah time frame ya secara daily. Jadi kalau di end of week biasa kita juga ada share screener secara weekly tapi khusus untuk member. Ini ada TLKM, INTP, GOTO, ISAT, ERA. Jadi yang paling atas itu net buy asingnya yang paling besar. Paling bawah ini semakin kecil, dan kalau negatif artinya asingnya net sell ya. Jadi asingnya masih net sell terutama di big bank nih, BRI, BNI, MDKA, BMRI, dan BBCA. Mungkin karena asingnya lagi perlu dana juga ya, sehingga mereka tarik dulu dana yang di sini, mereka butuh untuk di asalnya, di mungkin untuk apapun itulah ya, saya juga nggak tahu juga sih. Nah,
Terus misalnya teman-teman bingung, nah ini sebenarnya contoh dari PDF yang kita share ke member, tentunya ya spesial untuk member. Kita biasanya tiap minggu akan memberikan update makro, mikro, dan beberapa chart atau saham yang menarik untuk di tradingkan ya selama seminggu ke depan. Nah, kemarin itu sudah, jadi ini dari minggu lalu kita udah pernah share bahwa ada potensi ini ya. Jadi dari sentimen luar negerinya kurang oke. Terdapat 10 bank US lainnya yang berpotensi. Nah, kemarin yang diumumin itu udah dari SPB, First Republic Bank, ini nanti ada yang lain-lain. Nah, jadi kasus ini cukup lumayan besar ya sebetulnya ya, krisis finansial. Dan tadi kalau nggak salah sekilas saya baca bahwa The Fed memutuskan untuk cetak uang lagi. Nah, kalau cetak uang lagi untuk menyelamatkan itu, bank-bank itu, maka problemnya adalah inflasi tidak akan teratasi. Jadi serba salah ya, sehingga ada potensi bakalan lama nih seperti ini. Jadi eh, seperti buah si malakama, dia akan menolong yang A, yang B jadinya tertunda. Sehingga potensinya sideway lebar dan besar ini akan berjalan cukup lama. Kita lihat sampai kapan titik boomnya atau mungkin bisa berjalan dengan baik tapi agak pelan dan agak lama. Nah, ini antara tiba-tiba jeder langsung atau menjadi lama dan sideway dan ya lebih lama kondisi seperti ini. Jadi kita sabar-sabar aja ya. Nah, kalau kita cek sekarang kita analisa kompositnya. Biasanya saya share chart ini, tinggal diketikin aja lalu chartnya keluar. Jadi simple banget, ini bisa diakses lewat handphone ataupun lewat laptop. Jadi tinggal punya Telegram aja, teman-teman bisa request chartnya kapanpun dan dimanapun. Jadi gampang banget, analisanya juga gampang banget. Nanti saya ajarin gimana sih cara baca chartnya yang simple. SDX Composite ini adalah chart untuk menganalisa foreign flow. Karena biasanya kan foreign flow itu korelasinya cukup erat ya dengan IHSG kita. Kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau oranye-oranye artinya asingnya net sell. Dan terlihat 3 hari terakhir terutama ya, ini asingnya net sell banyak sekali. Ini lagi di area support 6.500, jadi kita harus melihat lagi bagaimana perkembangannya, akankah berbalik arah atau mantul. Coba kita gunakan chart satu lagi ya. Kalau yang ini kan informasinya untuk ngeliatin foreign flow, biasanya saya gunakan 2 chart. Jadi yang satu lagi untuk analisa teknikal, kita bisa ngelihat momentumnya. Dari analisa teknikal, ini chart win. Biasanya cara bacanya nih ya. Yang bagus itu adalah ketika momentumnya berwarna biru. Dan kalau bisa perdana ya, jadi biru band hook pertama, itu yang paling oke. Kalau dia berubah menjadi biru tua, maka artinya berpotensi untuk reversal. Itu artinya momentumnya melemah. Jadi ini indikator momentum nih. Indikator momentum ini paling enak juga untuk digunakan. Jadi simple banget teman-teman. Kalau misalnya bingung ini apa sih, ya udah lihat aja momentumnya ya. Dan ketika momentumnya berwarna titik pink, jadi titiknya ada 2 ya, warna hijau dan titik pink. Kalau berwarna titik pink itu artinya potensinya sideway. Nah, ketika momentumnya berubah menjadi merah, seperti di sini, itu artinya tidak oke ya. Sampai dia berubah menjadi merah tua, maka berpotensi untuk reversal. Walaupun kayak kemarin ini sempat mau reversal, tapi nggak jadi lagi. Jadinya dia malah menjadi momentum merah dan semakin menurun ke dalam, ke bawah, artinya tidak oke nih. Jadi kita masih menunggu kepastian, masih menunggu kapankah ini akan reversal ya. Buat teman-teman yang ingin entry, tunggu aja sampai ada reversalnya dulu, baru bolehlah agak agresif atau mulai beli saham yang lebih banyak porsinya, itu boleh. Tapi nanti pastikan dulu sudah ada tanda-tanda reversalnya. Jadi momentumnya hari ini tuh masih merah dan masih mendalam. Candlenya juga masih lower low, volumenya juga masih di atas rata-rata ya. Jadi masih belum oke nih, jangan agresif dulu. Saya udah remind ini dari kemarin ya, bahwa dari sejak yang dari minggu lalu kayaknya ya, bahwa dia masih berada di bawah garis win line, dia masih belum
break dari downtrend lainnya, maka dia belum ada tanda-tanda reversal. Kalaupun mantul, potensinya dia akan testing dulu resist downtrendnya. Selama downtrendnya tidak ditembus, artinya belum oke ya, hanya dead cat bounce aja. Jadi kenaikan-kenaikan pantulan-pantulan bukan berarti teman-teman, wah udah dapat bottom nih, belum tentu. Jadi harus dia breakout dulu dari downtrend lainnya baru oke. Kita masuk ke saham yang pertama. Yang pertama adalah MDKA. MDKA seharusnya untuk saham-saham emas bagus ya, tapi ini dia malah turun hari ini. Tapi ini ada sedikit hal yang menarik yang mungkin teman-teman belum pernah dapatkan di teknikal analisa manapun. Ketika suatu saham dia volumenya spike tinggi sekali, ada potensi kecenderungan untuk dia mantul atau berbalik arah. Momentumnya sih kalau si MDKA ini masih jelek ya. Dari candle dia masih lower low, dari momentum dia masih merah, tapi volumenya sudah mulai spike nih. Contoh, kita lihat yang sebelah sini. Di sebelah sini ya, ada, sebentar, itu udah nggak kelihatan ketutup. Yang ini deh, di sini ya, dia turun dengan volume yang spike banget. Jadi luar biasa, nggak sama dari yang kemarin-kemarin ya. Jadi kalau candlenya biasa, bukan. Jadi kalau candle biasa, mana ya? Intinya dia spike volumenya beda banget deh. Spike-nya tinggi sekali, berpotensi besoknya bisa balik arah. Jadi seperti di sini mudah-mudahan besok dia mungkin bikin ekor, habis itu balik arah ya, mudah-mudahan. Tapi belum tentu terjadi ya, apapun bisa terjadi di market. Kalau mau menunggu kepastian, mendingan tunggu aja sampai candle-nya sudah mulai ini ya, jadi menunggu sampai besok closing, apalagi besok Jumat. Ingat biasa kalau Jumat itu volatil dan cenderung terkoreksi, maka tunggu aja dulu, terutama sampai sore menjelang closing. Kalau dia terbentuk hammer, ekornya panjang, candle-nya hijau, seperti di sebelah sini, maka cukup menarik. Mudah-mudahan dia sudah mantul. Jadi kecenderungannya ketika terjadi volume spike, dia mantul ya. Coba kita lihat di situ terjadi volume spike, dia berpotensi mantul. Di sebelah sini juga besoknya mantul, tapi ternyata dorongan sellernya masih kuat juga, masih ada seller sehingga dia turun lagi ke bawah. Di sini ada volume spike lagi. Jadi mudah-mudahan sih balik arah at least ke sini dulu ya. Ke 40-80 atau ke garis win line. Biasa kalau lagi downtrend garis win line itu menjadi resist. Win line-nya di 4150. Jadi at least mudah-mudahan mantul ke sana. Ini ada support 3800. Oke, kalau yang mau spike buy atau mau fast trading, maka pastikan dia mantul dulu deh. Kalau misalnya mantul dan ada bayarnya kuat, maka boleh ikutan. At least untuk fast trading aja. Jadi MDK ini saat ini kesimpulannya dia masih belum oke ya, momentum masih merah, candle masih lower low, tapi karena ada volume spike, ada indikasi dia di bottom, ada volume spike, ada indikasi mudah-mudahan besok mantul. Mudah-mudahan. Dan jadi pastikan dulu dia mantul, kalau dia mantul bisa fast trading dengan resist 4150. Kita gunakan chart satu lagi. Chart satu lagi ini biasanya bisa didapatkan untuk nasabah. Jadi jika teman-teman buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest akan mendapatkan free fasilitas selama 2 bulan ya. Kalau transaksinya cukup oke, memenuhi batas minimal, maka teman-teman bisa mendapatkan full fasilitas lebih lama. Bukan full fasilitas, fasilitas untuk nasabah lebih lama. Kalau memenuhi, jadi ada tingkatannya tuh, ada level-levelnya. Nah, teman-teman coba tanya dulu ke adminnya ya, karena saya juga nggak hafal. Tanya adminnya, kira-kira batas minimumnya berapa, itu ada tuh. Kemarin tuh pernah dijelasin, tapi saya lupa lagi. Nah, silakan tanya ke adminnya kira-kira berapa untuk mendapatkan full fasilitas. Jadi ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatan. Kalau segini dapatnya apa, kalau segini dapatnya apa. Gitu ya, ditanyain dulu aja. Untuk MDKA, dia breakdown ya dari support yang di sebelah sini, dia akan melanjutkan penurunan ke support selanjutnya. Sini belum terbentuk garisnya,
Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa pakai yang chart win ini ya, 3.800 itu ada support juga. Atau mungkin di sebelah sini harusnya ini ada support juga. 3.600. Jadi 3.800 kalau breakdown maka dia akan menuju ke 3.600. Jadi pastikan dulu dia mantul, at least candlenya ini ya, candle hammer hijau atau candle doji atau biasanya inside bar. Inside bar itu barnya kecil di dalam candle panjang ini. Jadi itu beberapa contoh contoh candle-candle reversal. Nah, lanjut. Kalau chart GD ini, cara penggunaannya, tadi saya belum jelasin ya. Chart GD itu cara penggunaannya sebenarnya gampang banget, mudah banget. Makanya kita kasih untuk nasabah, biar nasabah itu nggak pusing-pusing analisa. Dan kita memang menyarankan untuk trend follower ya, menjadi swing aja dan kita ikutin trend. Karena kalau di market Indonesia, kita kan hanya bisa cuan kalau harganya naik. Sehingga kita harus follow the trendnya yang up. Jadi tren ini, trading system ini adalah trend follower. Cara bacanya gampang banget, tinggal lihat aja yang titik hijau itu artinya sinyal beli, titik merah itu sinyal jual. Arti-arti candlenya, jadi warna candle itu ada 3. Yang terjelek adalah hitam, kedua itu oranye, ketiga adalah hijau. Kalau dari hitam menjadi oranye, biasanya dia akan muncul titik hijau pertama. Kalau dia masih oranye, maka artinya hold. Kalau berubah menjadi hijau, artinya dia semakin oke, semakin baik. Jadi hijau yang paling bagus, dan selama candlenya hijau, tinggal hold aja. Dari hijau kalau berubah menjadi oranye, itu sebetulnya warning ya, karena artinya jadi mundur gitu. Lalu yang ketiga, ketika dia berubah menjadi hitam, baik dari hijau jadi hitam atau oranye jadi hitam, pertama pasti dia muncul titik merah. Jadi kalau nggak mau pusing-pusing lihat warna candle, ya udah lihat titik hijaunya dan titik merahnya aja ya untuk entry exit. Dan selama candlenya masih berwarna hitam, itu artinya tidak ada sinyal untuk entry. Jadi tunggu aja sampai muncul titik hijau pertama, maka spekulatif buy. Dan ingat, ini adalah trading system untuk trend following. Jadi sebetulnya selama dia masih downtrend hanya untuk fast trading aja. Atau kalau dia lagi sideways, artinya titik hijau dan titik merahnya kita abaikan ya. Kita gunakan strategi sideways. Nah, sekarang di GD ini MDKA-nya masih hitam, artinya belum ada sinyal untuk entry. Tunggu aja sampai muncul titik hijau. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu BBKP. BBKP momentumnya semakin merah, volumenya belum oke, pixel juga nggak oke, jadi belum ada sinyal untuk entry ya. Dia masih bikin lower low, jadi masih kurang bagus. Dia berpotensi untuk ke support selanjutnya di sebelah sini, tuh di 98. Jadi belum ada sinyal entry. Kita lihat chart GD-nya. Chart GD-nya juga masih berwarna candle hitam, jadi belum ada sinyal entry ya. Tapi dia ada support di 98, jadi pantau aja dulu. Kalau dia mantul dan mulai muncul titik hijau pertama, bisa spekulatif buy. Tapi karena dia masih downtrend, hanya untuk fast trading dulu ya. Kondisi marketnya belum kondusif banget, jadi sekarang semua saham kalau bisa kita fast trading dulu. Kecuali memang sahamnya uptrend, dan rata-rata yang naik itu malah saham-saham yang masih baru IPO ya. Seperti apa tuh? Halo, eh, Halo ini baru kan ya. Seperti Halo, Laju, Hill, cuannya udah digebukin tuh. Si cuan akhirnya hari ini juga Hill-nya udah mulai jadi jarum juga gitu ya. Jadi rata-rata saham-saham IPO. Karena saham IPO biasa analisa teknikal belum maksimal. Jadi kesimpulannya BBKP tunggu aja titik hijau baru spekulatif buy dan masih fast trading. Oke. Kita lanjut ke PTBA. Kepencet salah mulu. GD PTBA. PTBA breakdown ya. Jadi kurang oke.
Mudah-mudahan teman-teman sudah exit juga. Kalau dari sinyal win, ini segitiga hijau entry, segitiga merah exit. Jadi harusnya dari 3 candle lalu sudah exit malah. Dan dia testing support, harusnya di sini ada support dan dia breakdown. Artinya gagal, semoga teman-teman sudah exit. Momentum juga semakin melemah, jadi belum oke ya. Tidak ada sinyal entry dulu untuk saat ini. Jadi skip aja dulu untuk si PTBA. Kita gunakan chart satu lagi yang chart GD. Ingat titik hijau entry, titik merah exit. Titik hijau entry, titik merah exit. Dan dia masih downtrend, candle masih hitam, artinya belum ada sinyal untuk entry lagi. Jadi belum ada sinyal ya, si PTBA skip dulu. Kita lanjut ke Temas. Untuk Temas, masih merah, semakin mendalam. Candlenya masih di bawah garis win line, jadi dia belum bisa tembus ke atas. Ini tinggal tunggu waktu aja. Selama dia tidak bisa break dari sini, ini kan ada terbentuk ya area yang warna magenta itu. Nah, ini range area sideways. Sebetulnya dia masih sideways 2.700 sampai 3.050. Nah, cuma kalau dia nggak bisa keluar dari garis win line dan breakdown, maka dia akan melanjutkan penurunan ke bawah. Jadi sebenarnya ini masih belum oke ya, si Temas ini skip dulu, wait and see dulu, jangan agresif dulu. Bagi teman-teman terutama yang mau average down di saat market lagi kurang kondusif itu seperti menangkap pisau jatuh. Jadi saran saya sih sebaiknya jangan ada yang AVG down dulu ya, marketnya kurang oke, nanti malah nyangkut tambah besar. Tunggu sampai marketnya kondusif dulu, kalau mau mempertimbangkan untuk average down di saham yang bagus ya, bukan saham abal-abal, maka silahkan. Tapi kalau sahamnya fundamentalnya jelek, sama sekali jangan pernah average down. Untuk si Temas, jadi ini belum ada sinyal untuk entry, dia masih di bawah garis win line, pixelnya merah-merah jelek, momentumnya juga merah-merah jelek. Oke. Ini skip dulu aja. Untuk chart GD, sempat kemarin muncul titik hijau ya, tapi ingat ketika dia masih downtrend ataupun sideways, maka titik hijau dan titik merahnya bisa kita abaikan sebetulnya, atau fast trading dulu. Nah, ini dia masih downtrend dan sideways, jadi potensinya antara dia bergerak sideways di sini atau dia akan melanjutkan penurunan ke bawah gitu ya. Hanya akan bagus kalau dia sudah break ke atas. Itu baru bagus lagi. Tapi kalau nggak break, jadi dua potensi antara dia sideways dan menunggu konfirmasi dia break atau dia breakdown. Breakout atau breakdown. Selama dia sideways, bisa kita trading menggunakan strategi sideways, yaitu buy on support, sell on strength, atau sell di area resist. Support 2680, ini yang garis coklat, maka angkanya juga coklat di kanan, garis hijau, angkanya juga hijau di sebelah kanan. Kita lanjut. MEDC. MEDC ini masih belum oke, dia jebol MA 200 ya, ini MA 200. Momentumnya semakin merah, tidak oke, volumenya juga masih begitu, dia breakdown dengan volume, belum oke. Lalu ini skip dulu ya, jadi si MEDC-nya, coba kita lihat time frame besarnya. Duh, ini kelihatan banget. Apakah bisa mantul? Bisa, tapi dia paling akan testing area resistnya lagi. Ini jadi resist kuat, sehingga dia masih bergerak seperti ini ya. Tuh. Jadi skip aja dulu. MEDC hanya akan bagus kalau dia sudah break downtrend line-nya. Nah, dia perlu break downtrend line baru oke. Kalau nggak break, maka hanya dead cat bounce, dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Masih candle hitam, kalau menggunakan chart GD artinya belum ada sinyal untuk entry ya. Sinyal entry-nya adalah ketika titik hijau, candle orange, berarti dia spekulatif buy, titik merah, maka exit. Karena masih downtrend, ingat strateginya fast trading aja dulu atau menunggu sampai dia break
downtrend line sampai sudah uptrend baru bisa di swing. Jadi ini belum oke ya. Keduanya masih belum ada sinyal untuk entry. Di manakah support selanjutnya? Coba kita lihat deh. Support selanjutnya di mana? Ini ada support sih. Jadi antara dia akan mantul atau enggak ya. Coba kita pakai trading view. Nah, di sini ada support. Ini ternyata dia breakdown, tidak mantul. Dia malah breakdown, di sini ada support, mudah-mudahan dia segera mantul. Kalaupun mantul, berarti bagi yang belum sempat jualan, boleh SOS ya di dekat area support yang tadi dijebolin tuh di area 900-an, 995 sampai 1000. Nah, itu area-area resist. Kalau dia belum bisa breakout, maka itu kesempatan untuk SOS untuk jualan dulu ya, sehingga cut loss-nya nggak usah gede-gede banget. Nah, di situ supportnya. Kita lanjut ke energi. ENRG momentumnya masih jelek, masih merah menurun ya. Candle-nya juga lower low, volumenya malah nggak ada. Jadi masih belum ada sinyal entry, ini skip dulu. Kalau menggunakan chart GD, ini juga sama, candle-nya masih berwarna hitam, masih belum ada sinyal untuk entry. Ini supportnya malah udah nggak kelihatan lagi. Menggunakan chart GD, ingat entry titik hijau, exit titik merah, entry titik hijau, exit titik merah. Jadi ini belum ya, belum ada sinyal entry. Kita lihat supportnya, karena tadi udah nggak kelihatan, kita pakai ini deh, pakai trading view. Waduh, chartnya jelek ya. Sudah, ini ada support sih. ENRG, ada support sih, mudah-mudahan mantul dulu. Tapi kalau jebol lagi, kalau breakdown lagi bahaya nih. Ini artinya dia sudah masuk ke area ke fase marking down ya. Kalau itu kalau jebol lagi dia akan terus turun ke bawah. Sehingga teman-teman mudah-mudahan disiplin kalau ada yang nyangkut dan kalau baru mau entry pastikan dia sudah mantul dulu atau sudah ada titik hijau dulu. Dan tetap untuk fast trading aja. Kita lanjut ke laju. Tadi baru disebut. Ternyata ada yang request. Laju ini saham baru IPO, jadi sebetulnya analisa teknikalnya kurang maksimal ya, karena tergantung market maker. Tapi kalau kita menggunakan chart win, ini masih oke sih, momentumnya juga masih ada. Ini warna abu-abu, artinya belum bisa dianalisa karena nggak ada datanya. Momentumnya sudah mulai bisa terbaca. Nih kalau yang kosong begini artinya belum bisa terbaca momentumnya. Ya ini udah mulai bisa terbaca, masih biru, dia masih di atas garis win line, jadi masih oke. Bisa di hold aja. Kalau baru mau entry, ini ibarat si saham cuan itulah. Jadi dia naik, 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 naik. Kita nggak tahu sampai kapan market makernya akan mulai sembelih, kayak bahasa kasarnya begitu ya. Jadi ini lagi dipupuk, dipupuk, digendutin dulu. Nanti kalau sudah waktunya, dia nggak terjadinya tiba-tiba ya. Jadi dipupuk, dipupuk sampai udah gendut, sampai waktunya dia merasa oke, this is it, maka akan disembelih. Jadi hati-hati untuk teman-teman, pastikan teman-teman disiplin kalau yang seperti ini begitu dia mulai muncul tanda distribusi, jangan lupa untuk kabur ya. Kita pakai haki coba. Karena kalau yang kayak begini biasanya lebih menarik pakai haki 5 menit. Karena kelihatan dia distribusi atau enggak. Coba kalau daily-nya bagaimana? Secara daily, HKK sih masih oke ya. Rata-ratanya masih meningkat. Kalau dari 5 menitnya, ini kelihatannya ada spike frekuensi. Spike frekuensi itu menandakan adanya transaksi dalam lot besar. Tapi kita nggak tahu dia mau naikin atau turunin. Sehingga butuh konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu yaitu ketika dia breakout. Ketika breakout, ini teman-teman boleh ikutan. Apalagi didukung dengan banyak yang HK ya. HK itu yang hijau-hijau atau hajar kanan atau banyak yang beli. Kalau merah-merah artinya banyak yang jualan. Nah, ini grafiknya sudah mulai menurun, tapi ada yang HK juga sih ini ya. Jadi batasin aja kalau misalnya mau fast trading, ini harus batasin di area support sini. Kalau dia jebol, maka
dia akan turun terus ke bawah. Oke, jadi harus hati-hati. Kalau fast trading harus disiplin. Kalau dia breakdown dari garis win line, dia closing di bawah garis win line, ya udah, berarti udah selesai gitu. Kita lanjut ke BRIS. BRIS masih di sana-sana aja sih dia ya. Masih mencoba untuk bertahan. Momentumnya belum ada, jadi potensinya dia akan sideways. Range-nya cukup lebar nih, 1445 sampai di area sini. Berapa tuh? 1585. Itu area sideway-nya. Kalau dia breakdown dari 1445 jadinya kurang oke ya. Dia akan testing MA200 di 1400 dan atau bahkan dia akan jebol ke support bawahnya. Chart GD, BRIS dengan chart GD, ingat kalau sideway, titik hijau dan merahnya kita abaikan aja ya. Artinya dia akan sideway di area sini, tuh 1600 sampai 1480, 1445 juga ada support. Dia akan bergerak sideway di area sana. Kalau mau spekulatif buy di dekat-dekat support sih boleh, tapi untuk fast trading dulu ya, karena marketnya lagi kurang kondusif, terutama untuk sektor keuangan atau sektor finance. Kita lanjut ke BBTN. Sama nih, satu lagi BBTN ya. Jadi sektor finance-nya memang lagi agak kurang oke. Sebaiknya jangan terlalu agresif. Candle-nya menarik hari ini karena candle hammer ya. Momentumnya sih belum membaik, masih merah pekat, belum menjadi merah tua, tapi karena candle-nya dia berpotensi untuk mantul dulu. Yang mau spekulatif boleh-boleh aja, tapi untuk fast trading bukan untuk swing panjang ya. Jadi cuan kabur dulu. Dengan resist support di 1150, kalau jebol 1150 maka tidak oke. Ini low-nya ya 1150, kalau jebol lagi berarti lower low, kurang bagus. Kalau mantul dia breakout dari high 1185 maka mudah-mudahan dia akan testing resist berapa nih? Yang ini deh. 1230 ya kita buletin dan garis win line di 1250. Kita lanjut, kalau chart GD, karena dia trend follower, maka candle warna hitam, dia tidak oke. Jadi belum ya, belum ada sinyal entry. Dia hanya akan oke kalau sudah muncul titik hijau. Titik hijau entry, titik merah exit. Kita lanjut ke ADRO. Untuk ADRO breakdown, jadi nggak bagus ya. Muncul momentum merah, pixelnya juga masih merah. Jadi masih belum oke nih. Kita skip dulu aja untuk si ADRO. Berarti kurang bagus nih jadinya. Chart GD, ini chart GD juga kelihatan ya, dia breakdown support, candlenya masih hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Kita skip dulu untuk si ADRO ini. Lanjut BMRI. Nah, sekali lagi karena sektor keuangan di US kan lagi bermasalah ya, banking-banking lagi bermasalah, eh, kemungkinan pasti kalau asing kan paling banyak di big bank terutama. Jadi potensinya asing kalau misalnya mau tarik dananya dia akan taking profit saham-saham dia, saham-saham mereka, porsi mereka yang ada di big bank. Sehingga malah saran saya hindari aja dulu ya sektor finance big banknya, kita lihat dulu situasi sampai kondusif, apakah ada yang menahan atau enggak nih. Kalau enggak ada yang nahan, takutnya jatuhnya lebih kenceng. Jadi hati-hati dulu, kalau mau spekulatif-spekulatif atau untuk invest, mendingan nunggu aja agak bawah ya. Ini ada support sih, kemarin padahal udah muncul doji ya, tapi ternyata hari ini jadi candle merah lagi, momentumnya juga tidak ada, artinya potensi sideway atau bahkan sideway to down. Dengan support 9825, 9575, MA200 di 9300. Mungkin kalau teman-teman tertarik 9300, tapi itu pun hanya untuk fast trading dulu. Kalau dia sudah mulai ada momentum biru, nah itu bolehlah teman-teman
entry. Ini juga ya, seperti di sebelah sini ketika mulai ada momentum biru itu baru bagus. Jadi trennya untuk saat ini lagi kurang oke. Terus BMR ini ada mau stock split ya. Stock splitnya di tanggal berapa nih? Coba saya lihat. Di bulan April. Jadi wajar kalau seandainya dia akan turun dulu. Rasio stock split 1:2, cum date-nya di tanggal 6 bulan April. Jadi tunggu aja, mungkin 1 hari sebelum stock split kalau teman-teman mau ya, barangkali dia seperti BCA. Jadi waktu itu BCA harganya turun, 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 turun sampai 1 hari sebelum stock split dia mulai naik. Dan besoknya begitu selesai stock split dia naik sampai berapa tuh gap up-nya waktu itu ya? 6%, 9% lupa saya. Udah lama banget. Jadi justru ketika gap up setelah stock split kita manfaatkan untuk taking profit, bukan untuk di hold lama-lama dulu ya, sampai situasinya sudah kondusif dulu. eh oke, jadi itu aja. Kecuali untuk investor, kalau investor udah dapet di harga bawah, mau di hold atau taking profit at least sebagian, nah itu silakan atur masing-masing ya, money manajemennya. Dari chart GD-nya masih candle hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Di sini sebetulnya harusnya sih ada support. Cuma di sini mungkin belum terbentuk garisnya ya. Di sini juga ada support yaitu 8.900. Kalau misalnya chart yang sini kurang banyak garis-garis support resistnya, teman-teman bisa gunakan chart lain ya. Chart yang ini untuk nasabah juga, MSF BMLI itu ada area support resistnya, juga ada area oversold, overbought. Nah, biasanya kalau banking, saya suka pakai area-area oversold. Jadi ketika dia masuk ke area oversold dan dia lagi di area support, biasanya saya entry-nya di area sana. Ini udah mulai mau masuk area oversold, tapi belum dalam banget ya. Jadi pastikan dia ke dalam sini dulu dan terutama sudah mulai golden cross. Jadi di area sini tuh. Nah, itu boleh atau mau mulai cicil. Jadi area yang paling menarik sebetulnya area di sini nih. 9575 ataupun 9300 tadi yang area MA 200 ya. Di area situ kalau teman-teman mau icip nih si BMRI-nya. Kita lanjut ke TAPG. TAPG momentumnya mulai menjadi merah, candlenya lower low, jadi masih belum oke ya. Volume juga belum gimana-gimana banget. Jadi skip aja dulu. Ada support sih di area sini 600 di 600 ya. Tapi kalau breakdown lagi, dia closing di bawah situ lagi, maka jadi tidak oke. Sebaiknya skip aja dulu. TAPG. Nah, menggunakan chart GD, kalau candle hitam itu artinya belum ada sinyal entry. Sinyal entry-nya ketika titik hijau, exit-nya ketika titik merah. Kecuali kalau dia lagi sideways ya. Kalau lagi sideways, maka pakai support resistnya untuk tektokan. Ini area support 600, kalau dia jebol 600, maka goodbye. Kita lanjut ke ESA. ESA-nya juga belum oke nih. Momentumnya masih merah, pixel masih merah. Di sini sih ada support, tapi kalau breakdown maka goodbye dulu ya. Untuk ESA-nya kita skip dulu. Support 925 karena masih marketnya lagi kurang oke, maka untuk fast trading aja. Jadi udah cuan kabur dulu ya. Support 925, resist 970 atau MA 200 di 990. Kita gunakan chart GD. Kalau GD-nya juga nih masih candle hitam, artinya tidak oke. Kalau mau spek buy area support 920. Tapi ingat, hanya untuk fast trading aja. Kalau jebol, goodbye ya. Kita lanjut ke PTPP. Konstruksi biasanya saya hindari dulu, saya kurang suka ya konstruksi. Karena pasti hutangnya masih gede dan belum ada sentimen bagus apa-apa. Jadi skip aja dulu sih. Kalau untuk entry saya sih nggak nyaranin ya.
Kalaupun misalnya teman-teman mau, misalnya nih the worst case ya, indeks kita jatuh terus, maksudnya indeksnya breakdown 6.500, habis itu biasanya kalau breakdown pasti sektor finance yang akan drop dulu, tapi sektor finance juga yang akan naik duluan, sehingga kalau misalnya worst case-nya sampai breakdown 6.500, mendingan saya siap, kalau saya akan siapkan cash dan saya akan siap-siap untuk entry di sektor finance ya. Kecuali ketika lagi crash ternyata masih ada saham-saham yang uptrend. Nah, itu boleh teman-teman bikin money management, mungkin sebagian untuk serok saham-saham blue chip-nya, terutama di sektor finance, untuk serok di bawah, sebagian lagi untuk ditradingkan di saham-saham yang sedang uptrend. Jadi ini candlenya belum oke, dia lagi breakdown, momentum juga masih belum bagus. Jadi skip dulu ya untuk PTPP ataupun sektor-sektor konstruksi lainnya. Kalau infra kayaknya tadi yang oke, yang masih ada oke apa tuh ya? Sama deh, marketnya lagi kurang kondusif. Jadi walaupun ada story-story apa, walaupun asing hari ini tadi net buy TLKM ya, sektor infranya di tadi apa tuh? Saya sekilas lihat lupa-lupa ingat, nanti coba teman-teman cek lagi, ada TLKM, ada ISAT. Tebik kemarin harusnya bagus, tapi kayaknya jadi nggak oke ya. Nah, jadi ini dulu deh, di skip dulu. Kita perbanyak cashnya dulu. Jadi ini tidak oke ya, candlenya masih hitam, belum bagus. Belum ada sinyal untuk entry, skip dulu. Kita lanjut ke TOWR. TOWR-nya masih belum oke nih. Jadi paling gampang tinggal liatin aja momentumnya. Momentumnya masih terus menurun begini ya. Masih begini nih. Lanjut ke bawah, candlenya juga masih ke bawah. Volumenya mulai makin kering. Sehingga saran saya sih skip dulu ya si TOWR ini. Dia sejak break dari sini tuh, dia bikin lower low terus. Skip aja dulu, kalaupun dia mantul, misalnya teman-teman belum sempat buang nih, ada yang nyangkut. Ketika dia mantul, dia balik testing misalnya garis winline ataupun support trend 1015 ataupun resist yang di sini 1035, maka gunakan kesempatan itu untuk SOS dulu. Jadi ini belum ada sinyal untuk entry, masih belum oke. Menggunakan chart GD pun masih candle hitam ya, jadi belum ada sinyal untuk entry. Kalau mau fast trading atau mau tunggu dia mantul dan ya copet-copet aja, maka tunggu sampai ada titik hijau atau candle orange. Jadi sinyal entry-nya candle titik hijau, exit-nya di titik merah. Ya. Oke, jadi kira-kira itu aja sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas dengan penjelasan saya tadi, silakan komen di komentar bawah ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail kira-kira kenapa teman-teman nggak paham, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, atau ada masukan-masukan, kritik, dan saran, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Saya say thank you untuk teman-teman yang selalu setia ada di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!